Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan teman-teman sekalian dimanapun bumi Allah yang sedang teman-teman pijak. Alhamdulillah kita telah memasuki episode kesekian dan semakin dekatlah kita dengan cerita Rasulullah SAW. Namun saya tidak ingin terburu-buru, saya ingin penjelasan dan pembahasan mengenai leluhur Rasulullah itu lebih kompleks untuk dibahas agar teman-teman setidaknya punya cerita dan punya dalil dan punya penggambaran yang jauh lebih luas ketika membahas tentang Rasulullah SAW. Oh ternyata dahulu begini loh, oh ternyata begini loh, dan seterusnya. Baik. Saya sekarang akan melanjutkan setelah kita membahas tentang Ghalib kemarin. Kita akan membahas tentang Lu'ai. Lu'ai jujur ceritanya tidak banyak saya temukan. Sehingga rata-rata pembahasan mengenai Lu'ai itu berfokus kepada putra-putranya yang 4. Siapa putra-putranya yang 4? Ada Ka'ab yang merupakan leluhur Rasulullah. Kemudian ada Amir. Kemudian ada Samah. Dan kemudian ada Auf. Rata-rata para pakar sejarah itu akan membahas tentang Ka'ab lebih banyak dibandingkan ketiga saudaranya. Kenapa? Karena ketiga saudaranya waktu itu, walaupun mereka masih tergolong dari suku Quraisy Al-Bitah. Kemarin kita sudah sempat membahas suku Quraisy terbagi menjadi dua. Ada Quraisy Al-Bitah, yaitu Quraisy yang berada di sekitaran Ka'bah, berada di pertengahan Makkah. Dan Quraisy Al-Dhawahir, yaitu Quraisy yang berada di luaran Makkah, di mana mereka berasal dari keturunan Ghalib sebagian dan keturunan dari pamannya sebagian. Baik. Nah, walaupun ketiga saudaranya itu termasuk dari suku Quraisy Al-Bitah, tetapi pada masa itu yang menduduki Makkah rata-rata berasal dari keturunan Ka'ab. Makkah dalam itu rata-rata berasal dari keturunan Ka'ab. Sedangkan dari ketiga saudaranya itu rata-rata berada di luar Makkah. Yang berada di Makkah sangatlah sedikit. Sehingga pembahasan mengenai saudara-saudara Ka'ab, yaitu Amir, Samah, dan Auf, itu tidak terlalu banyak. Lagi pula, pembahasan kita harusnya memanglah mengerucut kepada Ka'ab, karena ialah yang merupakan leluhurnya Rasulullah SAW. Sekarang kita akan membahas tentang Ka'ab. Ka'ab merupakan tempat bertemunya Rasulullah SAW dengan beberapa sahabat. Di antaranya adalah Sayyidina Umar Ibn Khattab dengan Rasulullah berjumpanya di Ka'ab. Kemudian Sayyidina Amr ibn al-As, gubernur Mesir yang sangat dikenal, ya. Nanti kita akan bahas nasabnya. Sekarang kita bahas tentang Ka'ab terlebih dahulu. Ka'ab itu waktu itu sangatlah dituakan di kaumnya. Dan memang begitulah leluhur Rasulullah SAW. Selalu menjadi pusat perhatian orang-orang di tempatnya. Selalu jadi spotlight. Leluhur Rasulullah itu semuanya selalu jadi spotlight, teman-teman. Kalau semisal teman-teman perhatikan dari cerita-cerita saya kemarin ya, itu leluhur Rasulullah itu gak ada orang biasa-biasa. Dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah memilih dari keturunan Ibrahim, Ismail, Ibrahim alaihissalam menjadi spotlight, ya kan? Dan Allah memilih dari keturunan Ibrahim itu Ismail. Ismail alaihissalam menjadi pusat spotlight. Dan Allah telah memilih dari keturunan Ismail Bani Kinanah. Dan Kinanah, ya, kemarin kita sempat bahas juga, menjadi spotlight. Dan Allah telah memilih dari keturunan Kinanah Quraisy. Quraisy menjadi spotlight. Dan Allah telah memilih dari Quraisy Bani Hashim. Nanti kita akan bahas tentang betapa hebatnya Hashim, ya. Itu juga menjadi spotlight. Wastafani min Hashim. Dan Allah telah memilihku dari Bani Hashim. Dan Rasulullah lah pusat spotlight dunia dan akhirat. Dimana kita tanpa spotlight yang paling utama ini kita gak bisa masuk surga dan kita tidak bisa mengenali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, nah Rasulullah SAW sebagaimana yang kami bahas, bahwasanya leluhurnya itu merupakan tempat spotlight, tempat di mana manusia itu akan memandang kepadanya. Nah, begitu pula dengan Ka'ab. Ka'ab waktu itu menjadi pusat spotlight masyarakat Arab. Walaupun masyarakat Arab waktu itu tidak memiliki sistem kerajaan atau pemerintahan yang kita kenal. Entah berupa presidensial, kerajaan, atau apapun itu. Republik, gak ada. Dulu itu gak ada. Sehingga orang Arab waktu itu
sistemnya itu bagaimana? Sistemnya mereka ya mengikuti pemimpin kabilahnya. Gak ada satu pemerintahan yang menyatukan mereka. Gak ada. Mereka hanya mengikuti pemimpin kabilahnya. Misal kalau saya berasal dari Bani A. Iya, siapa pemimpin Bani A itulah yang akan kita ikuti. Namun terlepas dari itu, ada yang selalu menjadi spotlight, yang selalu dituakan. Di antara dituakan adalah Ka'ab ibn Lu'ay. Bahkan Ka'ab ini seringkali mengumpulkan massa di zamannya. Bahkan Ka'ab lah yang digadang-gadang sebagai manusia pertama yang memberi nama Jumat dengan hari Jumat. Hari Jumat, Friday. Kenapa diberikan nama Jumu'ah? Diberi nama Jumu'ah. Dahulu namanya bukan Jumu'ah. Dahulu namanya adalah Yaumul Arubah. Apa namanya teman-teman? Yaumul Arubah. Apa arti Arubah? Air rahmah, rahmat. Hari penuh kasih sayang. Dahulu diberi nama begitu. Orang Arab menyebutnya dengan Yaumul Arubah. Kemudian diberi nama Al-Jumu'ah. Siapa memberi nama Al-Jumu'ah? Dia, Ka'ab. Kenapa diberi nama Al-Jumu'ah? Lianna an-nasa yajtami'una fihi. Karena manusia suka berkumpul-kumpul. Ijtima', yajtami' berkumpul. Akhirnya diberi nama Al-Jumu'ah. Itu menurut sebagian pendapat. Nah, Ka'ab ini adalah manusia yang juga pada hari Jumat mengumpulkan manusia dan memberi kabar tentang kedatangan Rasulullah SAW. Beliau tahu dari mana? Wallahu a'lam. Bisa jadi ya leluhur Rasulullah, mereka mendapatkan ya mayoritas dari leluhur Rasulullah itu mereka melihat dari mimpi mereka bahwasanya keluar dari keturunan akan muncul dari keturunan mereka itu sosok yang akan menjadi nabi akhir zaman. Nah, sampai waktu itu dikumpulkan oleh Ka'ab di hari Jumat, di hari Arubah. Amma ba'd. Disebut-sebut Ka'ab ibn Lu'ay adalah manusia pertama yang mengatakan amma ba'd. Amma ba'd. Kita teman-teman pernah dengar ya kata amma ba'd setelah biasanya imam ketika berkhutbah atau orang ketika ngaji. Bahkan saya sendiri di beberapa kajian saya senantiasa memulai dengan amma ba'd. Orang yang pertama mengucapkan amma ba'd disebut-sebut adalah Ka'ab bin Lu'ay. Walaupun terjadi beberapa pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan Nabiullah Adam. Kenapa? Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha." Dan Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama semuanya. Jadi seluruh ucapan di dunia ini pernah diucapkan oleh Nabiullah Adam. Itu pendapat ulama pertama. Pendapat ulama kedua adalah Nabiullah Daud. Kok bisa Nabi Daud ngomong amma ba'du? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa syaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmah wa fasla al-khitab." Dan Allah telah menguatkan kerajaan Nabiullah Daud dan Allah telah memberikan kepada Nabiullah Daud berupa hikmah dan fasl al-khitab. Apa itu fasl al-khitab? Fasl artinya pemisah, khitab artinya ucapan. Fasl al-khitab, pemisah ucapan, pemisah khutbah. Apa pemisah khutbah? Amma ba'd. Kan biasanya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Ini menurut pendapat sebagian ulama ya. Nah, pendapat selanjutnya yang mengatakan adalah Ka'ab ibn Lu'ay. Mengingat ada riwayat yang begitu masyhur di mana Ka'ab ibn Lu'ay lah yang kemudian memulai menggunakan amma ba'd. Jadi di hari Jumat, di hari Arubah, waktu itu Ka'ab ibn Lu'ay mengumpulkan massa yang begitu banyak. Kemudian mengucapkan amma ba'd. Fastami'u wafhamu wa ta'allamu wa'lamu. Amma ba'd, adapun setelahnya. Fastami'u, dengarkanlah baik-baik, wafhamu, pahamilah baik-baik, wa ta'allamu, dan pelajarilah baik-baik, wa'lamu, dan ketahuilah baik-baik. Lailun sajin wa naharun sahin. Malam yang begitu hening dan siang yang begitu sibuk. Kemudian ada beberapa khutbah yang begitu panjang selanjutnya. Sampai-sampai di endingnya, beliau mengatakan begini. Haramukum hadha. Tanah haram kalian ini. Zayyinuh. Hiasilah. Wa'azzimu, agungkanlah, wa tamassaku bihi, dan berpegang teguhlah kalian terhadap dengan tanah haram ini. Wa sayati lahu naba'un azim, dan akan datang di tanah ini kabar yang begitu luar biasa. Wa sayakhruju minhu nabiyyun karim, dan akan keluar dari tanah haram ini, tanah Makkah ini, seorang nabi yang sangatlah mulia. Setelahnya, Ka'ab bin Lu'ay kemudian mengeluarkan syair. Syairnya berbunyi begini. Ala ghaflatin ya'ti an-nabiyyu Muhammadu
ala ghaflatin ya'ti an-nabiyyu Muhammadu fayukhbiru akhbaran saduqun khabiruha. Banyak yang terlupakan, akan datang seorang nabi yang bernama Muhammad yang akan memberikan kabar yang begitu luar biasa. Siapa yang memberi kabar? Orang yang begitu jujur terhadap apa yang dikabarkan. Dan ini sebenarnya hakikatnya diketahui oleh orang Quraisy waktu itu. Makanya semua berharap dari keturunan mereka itulah yang akan menjadi nabi akhir zaman. Makanya jujur, nanti kita akan coba bahas ya. Sebelum Rasulullah SAW diberi nama Muhammad, sebelumnya sudah ada yang diberi nama Muhammad. Mereka berharap anak mereka lah yang akan menjadi nabi akhir zaman. Karena mereka tahu di akhir zaman akan muncul seorang nabi yang bernama Muhammad. Ya, yang akhirnya menjadi nabi yang betul-betul adalah Rasulullah SAW. Baik. Kemudian Ka'ab ini memiliki 3 putra. Putra yang pertama disebut sebagai Murrah, yang merupakan leluhurnya Rasulullah. Kemudian Husais, kemudian Adi. Kita bahas Murrah terlebih dahulu. Murrah merupakan leluhurnya Rasulullah. Tidak banyak cerita mengenai beliau. Apa arti Murrah? Murrah artinya pahit. Kok bisa pahit? Ya memang begitu orang Arab dahulu memberi nama anak-anak mereka. Kenapa anak diberi nama dengan nama-nama yang buruk? Ya, orang Arab zaman dahulu suka memberi nama mereka dengan nama yang buruk. Kebalikannya, ketika mereka memberi nama budak, budaknya diberikan dengan nama yang baik. Ada alasannya. Misal, dan Rasulullah SAW dahulu suka sekali mengubah nama-nama para sahabat. Murrah artinya pahit. Kenapa diberi nama pahit? Agar menjadi kepahitan bagi musuh-musuhnya. Itu tujuannya. Agar menjadi rasa pahit bagi musuh-musuhnya. Faham sampai di sini ya? Bisa dipahami ya? Nah, ketika menjadi pahit bagi musuh-musuhnya, akhirnya musuh-musuhnya gentar. Dan dengan begitulah orang-orang Arab dahulu berbangga. Jarang, bahkan hampir tidak ditemukan orang-orang Arab zaman dahulu itu berbangga dengan ketampanan. Berbangga dengan ketampanan itu jarang sekali dibahas. Makanya di buku-buku sejarah Arab, orang Arab itu dahulu ya bulak, hitam itu banyak. Biasa itu mah. Tetapi mereka akan senantiasa disebutkan cerita-ceritanya. Karena mereka tidak berbangga dengan ketampanan. Mereka berbangga dengan apa? Dengan syaja'atihi. Dengan kewibawaannya. Dengan kehebatannya di medan perang. Nah, itu orang Arab dahulu. Berbeda sekarang ya. Terus. Selanjutnya. Berbeda ketika mereka memberikan nama budak-budak mereka. Makanya budak-budak itu namanya bagus-bagus. Apa? Nasr, pertolongan. Rabah, ya. Rabah yang artinya keberuntungan. Kemudian surur yang artinya kebahagiaan. Faraj yang artinya ketenangan, kelegaan. Ada juga anaknya Murrah aja diberi nama yang jelek. Diberi dengan nama yang jelek. Menurut pemikiran kita hari ini. Itu Kilab. Kilab yang juga merupakan leluhur Rasulullah. Apa arti Kilab? Anjing. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Murrah yang merupakan leluhur Rasulullah. Murrah memiliki 2 saudara, yaitu Husais. Husais memiliki 1 putra. Kenapa saya perlu sekali berbicara tentang Husais? Bukannya sebelumnya kamu gak pernah cerita tentang selain dari leluhur Rasulullah? Ini penting. Karena dari Husais ini kemudian muncul beberapa nama-nama yang nanti ke depannya akan kita bahas banyak. Nah, Husais ini memiliki 1 putra. Putranya bernama Amr. Amr ini memiliki 2 putra. Putra pertama bernama Saham. Putra kedua bernama Jumah. Jadi ada Saham, ada Jumah. Dari Saham ini kemudian turunlah Bani Saham. Di mana mereka memiliki posisi yang begitu strategis di tengah-tengah suku Quraisy. Mereka lah yang mengurus administrasi Quraisy. Mereka lah yang mengurus hukum. Mereka lah yang mengurus sengketa. Jadi setiap kali ada sengketa, entah ini yang terjadi di tengah-tengah suku Quraisy. Nah, yang menjadi rujukan suku Quraisy waktu itu adalah Sahmiyun, Bani Saham, keturunan dari Saham. Saham ibn Amir ibn Husais ibn Ka'ab. Nah, di antara mereka itu ada 2 tokoh yang terkenal. Siapa?
Yaitu Amr dan ayahnya Al-As. Amr, gubernur Mesir yang juga pernah menjadi panglima perang. Ya, nanti ceritanya akan kita bahas ketika kita membahas tentang Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian ayahnya, yaitu Al-As, yang sangatlah keji, luar biasa, beringas sekali dalam memerangi Rasulullah SAW. Bahkan digadang-gadang oleh banyak sekali mufassirin, penyebab turunnya surat Al-Kautsar adalah dia. Karena dialah yang menyebut Rasulullah dengan Al-Abtar. Apa arti Al-Abtar? Cacat. Cacat. Tidak sempurna. Sehingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syani'aka huwal abtar." Wahai Muhammad, sesungguhnya lah yang menghinamu lah yang abtar sesungguhnya. Yang benar-benar abtar itu yang ngejek kamu itu Muhammad, bukan kamu. Kemudian putra dari Amr yang kedua yaitu Jumah. Nah, suku Jumah, Al-Jumahiyun, ini juga banyak di Makkah, tetapi mereka tidak punya posisi strategis. Di antara yang mungkin teman-teman kenal dari suku Jumah, itu siapa? Umayyah ibn Khalaf. Siapa Umayyah ibn Khalaf? Coba tebak. Umayyah ibn Khalaf, mantan tuannya Sayyiduna Bilal ibn Rabah. Yang terkenal begitu kejam dan keji luar biasa. Qabbahahullah. La'natullahi alaih, yang menyiksa Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal dipaksa untuk mau kembali masuk ke agama jahiliyah, kembali menyembah patung. Nanti insya Allah kita akan ceritakan detailnya. Tetapi saya yakin insya Allah ya, sebagian besar dari teman-teman pernah mendengar cerita tentang Sayyidina Bilal ibn Rabah, betapa disiksanya beliau, kemudian ucapan beliau, ahad, ahad, ahadun, ahad, ahadun, ahad, ahadun, ahad, ditimpa dengan besi. Itu siapa pelakunya? Umayyah ibn Khalaf. Nanti insya Allah ketika sudah sampai masanya kita akan bahas. Nah, baik. Kemudian anak Ka'ab, yang pertama tadi sudah sempat kita bahas, Murrah, yang merupakan leluhur Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua ada Husais. Kemudian yang ketiga ada Adi. Husais ini siapa tadi yang paling terkenal? Sayyidina Amr ya. Amr ibn al-As ibn Wa'il ibn Hashim ibn Sa'id ibn Saham ibn Amr ibn Husais ibn Ka'ab. Disitulah Sayyidina Amr berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian di suku Adi, Bani Adi, yang paling terkenal siapa? Sahabat Rasulullah, pemimpin kita semua. Siapa? Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Umar ibn al-Khattab, ibn Nufail, ibn Abdul Uzza, ibn Riyah, ibn Abdullah, ibn Qurt. Sebagian berkata Qirat, sebagian berkata Qurat, ibn Razah, ibn Adi, ibn Ka'ab. Maka di Ka'ab lah perjumpaan Rasulullah SAW dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan begitulah episode kali ini berakhir. Saya merasa wallahu alam 18 menit 20 menit itu cukup untuk bercerita. Next episode kita akan bahas tentang Kilab ibn Murrah insyaallah ta'ala. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala alim bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.